Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah hidrologi. Jadi sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, angkatan 2016. Langsung saja untuk mengenai materi siklus hidrologi. Hidrologi secara umum adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi dan kualitas air yang ada di bumi, serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Sedangkan pengertian mengenai siklus hidrologi itu sendiri secara umum adalah siklus air dari laut ke atmosfer, lalu kembali ke bumi dan kembali lagi ke laut dan begitu seterusnya. Kemudian untuk siklus hidrologi adalah siklus air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi dapat juga berarti lebih sederhana, yaitu peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian akan jatuh pada permukaan bumi dalam bentuk hujan yang mengalir di dalam tanah dan di atas permukaan tanah sebagai sungai yang menuju ke laut. Kemudian apabila telah mencapai tanah, siklus hidrologi akan terus bergerak secara terus-menerus dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Maksud dari evaporasi dan transpirasi itu sendiri, air di laut maupun di sungai, daratan, dan tanaman kemudian akan kembali menguap ke atmosfer menjadi awan. Lalu tahap selanjutnya yaitu kondensasi, menjadi bintik-bintik air yang akan jatuh ke dalam tanah dalam bentuk es, hujan, maupun salju yang disebut dengan presipitasi. Kemudian infiltrasi, air bergerak melalui celah-celah dan pori-pori serta batuan yang ada di bawah tanah dan dapat bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah permukaan tanah hingga ke sistem air permukaan. Dalam dunia teknik sipil, salah satu tujuan dari aplikasi hidrologi itu sendiri adalah salah satunya itu untuk pengendalian banjir. Maka dalam perencanaan konstruksi terlebih dahulu kita harus mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan air. Selain untuk mengatasi banjir, aplikasi ilmu ini juga penting dalam hal penyediaan kebutuhan air. Penggunaan hidrologi dalam bidang teknik sipil adalah terutama erat kaitannya dengan perencanaan dan pemeliharaan proyek-proyek sumber daya air seperti irigasi, air minum, pengendalian banjir, dan tenaga air. Semua proyek investigasi hidrologi harus memperhatikan beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu kapasitas struktur tampung air seperti reservoir, besarnya debit banjir yang dibolehkan dibuang dengan aman, aliran minimum, dan jumlah air yang dapat digunakan pada variasi musim, interaksi gelombang banjir dengan struktur hidrolis seperti pelimpah, waduk, tanggul, gorong-gorong, dan jembatan. Ya, ada beberapa tipe kegagalan suatu struktur hidrologi dalam dunia teknik sipil. Salah satunya itu rusaknya jembatan dan gorong-gorong akibat melewati debit banjir rencana yang sudah direncanakan. Kemudian ketidakmampuan waduk besar terisi dengan air akibat salah estimasi aliran masuk. Jadi saya beranggapan bahwasanya ilmu hidrologi sangat penting dalam dunia teknik sipil itu sendiri, karena apabila ada faktor yang tidak diperhatikan dalam
penelitian hidrologi itu akan berakibat fatal dalam perencanaan pembangunan konstruksi itu sendiri. Ya, jadi mungkin itu cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.